من الشيطان الرجيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. Masih lanjut dari ayat ini, di An-Nisa 69-70. Jadi artinya barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka nanti di akhirat orang ini akan bersama-sama dengan orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Mereka adalah sebaik-baik teman. Itulah karunia dari sisi Allah, dan cukup bagi Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi kemarin kita sudah sampaikan beberapa amalan khusus yang menyebabkan seseorang itu nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama dengan para nabi. Di antaranya adalah kemarin dengan memperbanyak sholat, ya. Jadi dengan memperbanyak sholat. Ini bikasrotis sujud ini. Kemudian yang kedua adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran, ya. Kemarin membaca Al-Quran. Cuma saya sampaikan hadisnya itu membaca Quran di jalan Allah. Jadi bukan serta-merta membaca Al-Qurannya, tetapi ini disampaikan man qara'a alfa ayatin fi sabilillah. Ini poinnya itu. Barang siapa membaca ayat Al-Quran 1000 ayat di jalan Allah, ini kataba yaumil qiyamati, ini kutiba yaumil qiyamati man nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Maka di hari kiamat nanti dia akan bersama dengan para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Jadi ini ada dua hal. Yang pertama adalah membaca Al-Quran, yang satu adalah berjuang di jalan Allah. Jadi kalau orang baca Quran sambil berjuang di jalan Allah, nanti akan diberi karunia oleh Allah bersama dengan para nabi, para siddiqin, syuhada dan sholihin. Kemudian berikutnya ayat hadis berikutnya, an Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyina wasiddiqina wasyuhada. Tsumma qala hadza hadisun hasanun. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pedagang yang jujur yang dapat dipercaya, maka dia juga nanti akan bersama dengan para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Niki hadis hasan. Niki Pak. Jadi hal-hal khusus yang menyebabkan dia ini akan dimuliakan oleh Allah bersama para nabi. Kemudian kemarin yang satu lagi adalah tidak durhaka kepada kedua orang tua. Hati-hati nih, jangan sampai durhaka kepada orang tua. Kalau durhaka kepada orang tua nanti akan menghilangkan peluang
di surga bersama dengan para nabi, para siddiqin, syuhada, sholihin. Kemudian niki sing sakniki nggih niku pedagang yang jujur. Niki nggih nak hadise ngoten Pak secara teks. Tapi nak diartikan secara luas nggih semua jenis transaksi. Jadi baik dia ini transaksinya berupa barang atau transaksinya berupa jasa. Jadi karyawan, pegawai kantor dan seterusnya kok jujur dan dapat dipercaya, maka nanti di akhirat berhak bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada. Dan ini Pak, resikonya memang orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya seperti yang sudah disampaikan di ayat berikutnya, niku resikonya ini dibunuh dia. Walau anna katabna alaihim aniqtulu anfusakum. Niki resikonya memang dibunuh. Ya kadang dibunuh secara fisik, kadang juga dibunuh karakternya. Awi khruju min diyarikum, resikone napa Pak? Ya memang dia akan dikucilkan dari komunitasnya. Niku ngoten Pak. Wis dibunuh, diusir dari komunitasnya. Niki kalau orang yang jujur, pedagang yang jujur dan dapat dipercaya. Mulane mboten usah kaget. Soale napa ganjarane gede. Kadang-kadang persaingan bisnis cilik ngoten mawon lho. Kadang-kadang naudzubillah ya, orang gelap mata golek dukun disantet kadang ngoten. Padahal dodolan cilik. Niku menghadapi begitu. Kadang-kadang di kantor atau di mana saja juga begitu. Ketika seorang itu jujur, dia akan menghadapi tantangan pembunuhan karakter, bahkan orang yang jujur itu dikucilkan. Nah, ngeten iki mboten sah bingung. Karena memang orang-orang yang semacam ini berhak atas kedudukan yang tinggi nanti di surganya Allah. Makanya nek awake dhewe diperlakukan seperti itu. Ya, dieling mawon hadis niki besok bersama dengan para nabi. Mboten namung niku sebetulnya Pak, niki jane Gusti Allah nak memberikan gambaran di dalam Quran. Niki soalnya para nabi dulu itu menghadapi hal yang semacam ini. Mboten enten para nabi niku sing tidak pernah mendapatkan tantangan atas pembunuhan karakter, itu tidak ada. Semua nabi menghadapi hal-hal yang semacam itu. Juga pembunuhan fisik. Bahkan di antara para nabi itu dibunuh secara fisiknya. Dibunuh karakternya, dibunuh secara fisiknya. Itulah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dinyek wong, dihina, dicaci. Niku ngoten niku. Kisahnya Nabi Nuh nggih ngoten, dihina, dicaci, dilempari batu, dilempari tai unta, diludahi, menghadapi hal-hal yang semacam itu. Bahkan disantet juga. Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku disantet. Makanya Allah memberikan karunia mereka nanti bersama dengan para nabi. Kenapa? Karena menghadapi hal yang mirip, walaupun skalanya tentunya Allah telah menakar bagi kekasih-kekasihnya
sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Niku. Orang yang dapat dipercaya juga begitu. Makanya mboten sah sambat. Iki wis mlakoni apik kok tambah remek kabeh iki piye? Mboten napa-napa, soalé jenengan niku dicalonne jadi penduduk swarga, bakal berjumpa dengan para nabi, para siddiqin, syuhada dan sholihin. Niku ngoten. Keterangan lagi tambahan, masya Allah. An jamaah minas sahabati anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ar-rajulin yuhibbul qaum wala ma yalhaqu bihim. Faqala al-mar'u ma'a man ahabba. Qala Anas fama farahal muslimu farahahum bihadzal hadis. Ini dari jamaahnya para sahabat. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seseorang yang mencintai satu kaum, tapi dia belum bisa mengamalkan kebaikan kaum itu. Jadi ada orangnya baik, tapi ada dia itu pengen nyontoh kebaikan seseorang atau satu kelompok orang atau satu masyarakat. Dia seneng melihat orang berbuat baik, dia pengen untuk berbuat baik itu tapi belum mampu. Maka ketika Nabi ditanya perihal orang yang semacam ini, maka Nabi menjawab al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu nanti akan dikumpulkan oleh Allah di akhirat bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Maka Anas bin Malik meriwayatkan, maka tidak ada kegembiraan orang Islam melebihi kegembiraannya mendengarkan hadis ini. Iki sahabat Pak, Nabi menyampaikan gitu, seneng. Modalin apa? Cinta. Soalnya napa Pak niki nggih ngoten padha wae. Orang yang mencintai orang-orang yang di atas. Mulai yang pertama nggih sing ahli maca Quran, ahli berjuang, wong sing gak pernah durhaka kepada kedua orang tua, wong sing akeh salate, akeh ngibadahi. Enek wong seneng melok ngeten iki. Itu nanti di akhirat akan dibangunkan oleh Allah bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Nah, biasanya Pak, wong sing mencintai orang-orang ini juga menghadapi perlakuan yang mirip. Ngoten Pak. Nabi menyampaikan anta ma'aman ahabba, almar'u alaman ahabba. Sesungguhnya seorang itu nanti di akhirat bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Wa qila an Anas annahu qala inni la uhibbu Rasulullah wa uhibbu Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma wa arju annallaha yab'asuni ma'hum wa illam a'mal ka'amalihim. Maka Anas berkata, Anas ada di dekatnya Nabi, kalau begitu ya Rasul, saya cinta kepada panjenengan, cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar, dan saya berharap nanti saya dibangkitkan bersama dengan beliau-beliau, walaupun aku belum bisa beramal seperti amalnya beliau-beliau. Makanya Pak jenengan nak urung iso amal kebagusan sing wakeh kaya wong-wong sing hebat, amal kebagusane modale cinta mawon. Tapi hati-hati nggih, nek wong cinta siap-siap juga menghadapi perlakuan yang mirip. Nah niki. Tapi tentunya dosisnya tidak setinggi orang yang mengamalkan kebaikan itu. Masya Allah.
Kemudian an Abi Sa'id al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahlul jannati la yatara'una ahlul ghurafi min fawqihim kama tarawna al-kawakibat duri al-ghabiri fil ufuqil masyriqi awil maghribi li tafaduli ma bainahum qalu ya Rasulullah tilka manzilul anbiya'i la yablughuha ghairahum qala bala walladzi nafsi biyadi rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalin. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu berkata Rasulullah bersabda sesungguhnya ahli surga itu akan melihat derajat orang ahli surga yang di atasnya seperti kalian memandang bintang-bintang yang terbit di ufuk barat dan ufuk timur. Niki Pak, besok ning swarga niku nek swargane ngisor ndelok swargane ning dhuwur niku kaya ndelok lintang. Oh waduh Pak kelip mboten Pak, masyaallah. Nah niki makane wong-wong kafir niku sakniki lagi menggoleki swarga. Makane mengeksplorasi ruang angkasa. Karena berdasarkan teks-teks kuno menurut mereka itu adalah bahwa surga itu letaknya di langit. Makanya digoleki Pak. Wong-wong kafir niku goleki enten jenenge proyek goleki kehidupan di luar angkasa. Ketoke nggih maca ngeten iki wong kafir. Wong mbok menawa ning ndukur kono. Niku entek bermiliar-miliar dolar Pak. Masyaallah. Sakniki carane goleki meneh niku napa ndamel gelombang radio yang sangat besar. Ngene Cina niku didamel. Ngene niku gelombang radio untuk menerima gelombang radio. Dan ini dia berharap ada kehidupan di luar angkasa sana ditangkap gelombangnya dengan gelombang radio. Wallahu alam. Ini berita terakhir jadi ini sudah mendapatkan informasi. Awake dhewe mboten sah ruwet Pak, melok ruwet Pak. Sing penting yakin dengan dawuhnya Gusti Allah, dawuhnya Kanjeng Nabi, dan ini orang-orang yang nanti dimasukkan dalam surga niki mengke paling titik paling melarate ahli surga kaplingane 10 kali dunia ini. Makane sok khawatir Pak. Rasa mikir niki janjine Gusti Allah innallaha la yukhliful mi'ad. Gusti Allah mboten pernah nulayani janjine kok. Makane pun yakin mawon nanti kita akan diberikan surga paling melarat seperti itu. Lah surga di atasnya ya niki wau ternyata seperti kita melihat bintang. Mula ya mbayangno kaya awake dhewe niku mengke dhewe planet situk-situk karo Gusti Allah. Masyaallah, niku karek mbuh diteke planet endi ngono ngerti. Karena litafadzuli ma bainahum, karena kemuliaan kelebihan mereka di antara satu dengan yang lain dari penduduk surga. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang memiliki kedudukan tinggi itu adalah para nabi yang tidak mungkin dicapai oleh orang selain para nabi? Maka Nabi menjawab, bal tidak. Walladzi nafsi biyadihi rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalin. Maka orang yang berhak tinggal di situ tidak khusus para nabi saja. Mereka siapa saja orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan utusan-utusannya.
Mane niki bagi diperuntukkan orang-orang yang beriman pada Allah dan orang-orang yang membenarkan utusan Allah. Di dalam riwayat yang lain Nabi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahlal jannati la yatara'una fil jannati kama tarawna al-kawakibud durjil ghabiru fil ufuqi talingi tafadduli darajati qalu ya Rasulullah ulaika nabiyyun qala bal waladzi nafsi biyadihi jalun amnu billahi wa saddaqul mursalin. Ini di dalam teks hadis sing lain diriwayatkan oleh Abu Hurairah maknanya sama seperti yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Pun an ata'an ibni Umar qol ata rajulun minal habasyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa lagi sal wastafham faqala ya Rasulullah fadiltum alaina bisuri wal alwali wan nubuwati thumma qala afaraita in amanta bima amantu bihi wa amalta bima amaltu bihi innilaka innumaka fil jannah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am. Ini qala afara'aita in amantu bima amanta bihi wa amiltu bima a'malta bihi inni laka inumaka fil jannah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi innahu la yadhi'u bayadil aswadi fil jannati masirata alfa amin summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ilaha illallah kana lahu biha ahdun indallah wa man qala subhanallah wa bihamdi kutiba lahu biha mi'ata alfi hasanatin wa arba'ata wa ishruna alfa hasanatin faqala rajul kaifa nuhliku ba'da hadza ya Rasulullah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yati yaumal qiyamati bil amali la wudi ala jabalil asqalahu fataquma nuhlika ba'da hadza ya Rasulullah faqala Rasulullah inna rajulun la yati yaumil qiyamati ini fataquman ni'mata min ni'amillah fatakada antastang fatu dzalika kullah illa ayataghamatuhu bi rahmatihi wa nazala hadhil ayah hal ata'ala al-insani min ad-dari lam yakun syai'an madhkura ila qawlihi na'ima wa mulkan kabira wa qala habashi inna aynai la tarayanna ma tara aynaka fil jannah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastabki hatta fadat nafsahu qala Ibnu Umar falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadlihi fi khufratihi biyadihi niki Masya Allah. Cerita apa? Sesungguhnya dari Ibnu Umar, dari Atha, dari Ibnu Umar berkata, telah datang seorang laki-laki yang berkulit hitam, datang menjumpai baginda Rasulullah SAW. Kemudian beliau bertanya, dia bertanya kepada Nabi. Yas'aluhu hadasana Afifun bin tanya sesuatu ya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul bertanyalah kamu kepada saya, aku akan memberikan kepahaman ya. Dan pahamilah apa yang saya katakan. Niki wastafham. Tanyalah kepadaku dan pahamilah jawaban saya. Maka lelaki Habasyi yang berkulit hitam tadi mengatakan, ya Rasulullah, engkau telah diberi karunia oleh Allah melebihi kami. Engkau diberikan oleh Allah bentuk tubuh yang ganteng.
warna kulit yang bersih putih. Masya Allah. Juga engkau diberi anugerah dijadikan oleh Allah sebagai nabi. Niku wong ireng Pak, niku ora wong kulit hitam niku ngoten niku Pak. Anjen nabi jenengan niku wong mulya, wis ganteng. Kulite putih dadi nabi pisan. Masyaallah. Masyaallah. Malah niki wajar Pak. Ada orang pengen niku wajar. Sampean lho wong-wong luar negeri kok ganteng-ganteng irunge bangir. Ngoten niku jenengan kok pengen niku wajar. Niku ngoten. Memang Allah memberi kelebihan di antara satu dengan yang lainnya. Mboten sah meri. Niki wong Badui, wong Habsyi, wong hitam pun matur teng Kanjeng Nabi ngoten. Kemudian orang tadi berteruskan pertanyaannya, bagaimana menurut pendapat panjenengan jika saya beriman seperti apa yang panjenengan berimani? Demikian juga saya mengamalkan sebagaimana apa yang engkau amalkan. Apakah aku akan bersama-sama engkau di surga? Maka Nabi menjawab, betul, kamu nanti akan bersama-sama aku di surga. Nah niki Pak, niki keterangan niki ngeten. Jadi nak kita pengen di surga bersama Nabi, niki imanlah seperti imannya Nabi, beramallah seperti amalnya Nabi sesuai dengan kemampuan sampean. Kalau belum belum mampu amal yang tinggi-tinggi, tapi kalau kita sudah ada usaha sungguh-sungguh, maka nanti kita pun akan dibangkitkan bersama dengan para nabi. Sing penting enek usaha. Niku. Nabi menjawab, "Na'am, betul. Nanti kamu akan bersurga bersamaku." Kemudian orang tadi mengatakan, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Waladhi maka Rasulullah menjawab, iya, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya cerahnya kulit orang ini di surga nanti akan terlihat sejauh 1000 tahun perjalanan. Niku wau tambah diwai kabar gembira, jok khawatir kulitmu ireng kaya ngono, besok kon nak mlebu swarga kulitmu diganti karo Gusti Allah, kulit sing cemlorot sorote iku kira-kira jarak 1000 tahun. Berarti jarak 1000 tahun cahaya nggih. Niki cemerlangnya kulitnya orang yang hitam yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Makanya jenengan boten sah kulitku kok ireng men ya. Ora usah minder. Engko diganti karo Gusti Allah luwih apik daripada kulite wong sing putih-putih kuwi tapi gak taat karo Gusti Allah. Engko ganti Pak. Wingi pun dijelasne waktu ngaji ayat sing sakderenge. Nak wong mboten taat karo Gusti Allah mengke kulite diobong. Masya putih glowing, nak ra taat karo Gusti Allah titenono besok diobong teng kene geni neraka. Masya ireng mbules wis niku kaya angus wireng. Tapi nak taat karo Gusti Allah besok kulitnya diganti putih bersih cemerlang bercahaya, bahkan cahayanya sejauh 1000 tahun perjalanan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan sabdanya, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah maka bagi dia adalah janjinya Allah. Yakni bagi dia orang yang mengucapkan la ilaha itu hakikatnya adalah janji untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, janji dengan Allah.
Kemudian Nabi bersabda, barang siapa membaca subhanallah wa bihamdihi, ditulis baginya 1000 kebaikan. Wa arba'ata wa ishruna alfa hasanat, dan juga siapa yang baca subhanallah bihamdihi niki wau akan ditulis 1000 napa? Alfa hasanatin wa arba'atu wa ishruna alfan, 1000 dan 124.000 kebaikan. Ya. 100 wa arba'atu wa ishruna alfan, 24.000 nggih. Jadi 21.000 kebaikan ditambah 24.000 kebaikan. Jadi nek wong maca subhanallah wa bihamdihi niki diberi ganjaran 25.000 kebaikan. Maka seorang bertanya, bagaimana kita bisa hancur atau bagaimana kita bisa habis pahala yang sedemikian banyak ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, sesungguhnya seorang itu akan datang pada hari kiamat, akan membawa amal, walaupun dia andaikan amalnya tadi dibandingkan dengan gunung, maka lebih berat amalnya dia, tetapi nanti akan ditimbang dengan nikmat yang telah Allah karuniakan kepadanya. Ternyata nikmatnya masih lebih besar daripada pahalanya, dan dia akan masuk surga dengan rahmatnya Allah. Maka orang itu bisa hancur, habis amalnya. Kenapa? Karena dibandingkan dengan nikmatnya Allah, masih banyak nikmatnya Allah yang diberikan kepadanya. Maka dari itu dia akan hancur amal kebaikannya, akan terkalahkan amal kebaikannya dibandingkan dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Maka yang selamat adalah orang illa ayyataghammadullahu birahmatih, kecuali orang yang telah diberi rahmat oleh Allah. Makanya wong masuk surga dengan rahmatnya Allah. Kemudian Nabi membaca atau turunlah ayat hal ata'al insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura, telah datang atas diri manusia satu masa di mana dia tidak bisa didefinisikan apa-apa, yakni sebelum diciptakan kita ini bukan apa-apa, kita tidak ada, kita diadakan oleh Allah, kemudian nanti diberi nikmat oleh Allah macam-macam sampai akhirnya dia bisa beramal kebaikan. Maka dari itu orang yang diberikan nikmat oleh Allah, maka dia nanti nikmat yang sangat tinggi adalah nanti bersama dengan para nabi. Ini nikmat yang sangat tinggi di surganya Allah. Masya Allah. Wa inna aini la taroyanna ma taro ainaka fil jannah. Kemudian orang Habasyi tadi bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah aku nanti bisa melihat wajahmu nanti di surga? Niki wau wis diwe penjelasan ngeten iki, wong Habasyi, wong sing kulitnya hitam tadi sik khawatir, Pak. Karena saking cintanya kepada Nabi, khawatir nanti tidak bisa jumpa dengan Nabi. Ya Rasul, apakah mataku ini nanti bisa melihat panjenengan nanti di surga? Maka Nabi menjawab, betul, kamu nanti akan melihat aku di surga. Maka orang Habasyi tadi langsung menangis bercucuran air mata, saking sewenengnya, Pak, nangis pingsan akhirnya meninggal dunia. Niki Pak, nak wong cinta tenan ngeten niki Pak, nangis seweneng akhirnya sampai meninggal dunia. Maka Ibnu Umar meriwayatkan hadis ini, sungguh aku melihat Kanjeng Nabi menurunkan jenazah dia ke dalam liang lahat dari tangan yang mulia Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki Pak, orang yang mulia nak cinta teman kalau Kanjeng Nabi ya.
carane nopo ya taat karo Kanjeng Nabi, aja mung cinta-cinta tok tapi ning gone lambe jingkrak-jingkrak tambahan waduh ya nopo buktikan cinta itu dengan mentaati Allah dan Rasulnya, buktikan berjuang di jalan Allah. Nak buktinya cinta, siap mati demi yang dicintai. Dzalikal fadlu minallah, itulah karunia dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ay min indillahi bi rahmatihi, maka itulah rahmat dari sisinya. Maka orang yang diberi rahmat, maka sungguh dia mendapatkan karunia yang sangat besar dari sisi Allah. Wa kafa billahi alima, cukup bagi Allah, dialah Allah yang maha tahu. Maka Allah lah yang maha tahu siapa yang berhak atas karunia yang hebat itu semua di dalam pengetahuannya Allah. Jangan merasa kamu tahu. Engko rumangsa aku lho wis oleh garansi, oleh karunia bisa berjumpa Nabi di surga. Kamu jangan merasa tahu. Swarga itu wis tak klaim lagi gak oleh. Masih kita sudah sungguh-sungguh cinta kepada Nabi, hati kita tetap kita masih mengharap rahmatnya Allah, karena yang tahu bukan saya, yang maha tahu Allah siapa yang berhak atas kemuliaan yang tinggi bersama dengan para nabi di surganya Allah. Pun ngoten mawon, ada benar dari Allah, salah dari saya. Nanti insyaallah lanjut ayat berikutnya minggu depan. Kita dan cinta Allah tak? Oke, kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.